Di video saya yang membahas nutmeg assist Messi melawan Belanda, ada beberapa orang yang meragukan apakah hal itu terencana atau cuma spontan dan faktor keberuntungan saja. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan bahas lebih detail tentang bagaimana cara Messi melakukan assist nutmeg kepada lawan. Bagi kalian yang masih aktif bermain bola, semoga video ini dapat membantu meningkatkan IQ sepak bola kalian. Dan untuk para fans, video ini akan membuat kalian paham dan menemukan jawaban apakah ini spontan atau terencana. Sebenarnya, asis lewat jalur celah di antara dua kaki lawan atau nutmeg yang dilakukan Messi ini terjadi bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Seperti pada momen ini, di sini, dan di sini. Bahkan mungkin karena bosan, Messi pun pernah nutmeg wasit di asisnya kepada Jordi Alba beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya dari sini sudah jelas jawabannya mau mengarah kemana. Tapi mari kita bahas juga bagaimana cara Messi melakukan semua ini. Pertama adalah skenario. Jika kalian perhatikan, asis nutmeg Messi tadi punya banyak pola yang sama. Semua terjadi dengan Messi menghadap ke sisi lapangan. Seperti pada momen ini, di sini, dan di sini. Semuanya terjadi ketika Messi punya opsi passing yang jelas. Seperti pada momen ini, di sini, dan di sini. Semua juga terjadi ketika lawan tepat berdiri di samping Messi. Baik itu cuman berdiri, atau berdiri sambil membayang-bayangi. Bagaimana cara Messi melakukan ini? Kuncinya ada pada awareness, body orientation, dan juga jenis passing yang dipilih Messi. Pertama adalah awareness atau kesadaran. Kesadaran ini merujuk ke pergerakan dan posisi rekan Messi. Messi perlu sadar ada dua rekan dalam posisi dan pergerakan yang berlawanan. Yang satu berada di depannya yang merupakan opsi yang jelas, dan satunya lagi adalah rekan yang bergerak ke arah yang berlawanan dari kemana arah badannya. Yang kedua adalah orientasi badan. Orientasi badan Messi yang ke samping secara jelas mengindikasikan bahwa Messi akan membuat keputusan ke arah ini. Bukan cuma itu, pandangan Messi pun juga ke arah ini. Hal ini ditambah lagi dengan posisi rekan Messi yang jelas kosong di arah ini. Karena tubuh Messi sangat jelas mengindikasikan dia akan pergi ke arah ini, otomatis lawan tidak punya prediksi yang lebih besar kecuali memprediksi Messi akan pergi ke arah sini. Inilah yang membuat pemain lawan yang berdiri di samping Messi berdiri dengan kaki lurus. Tidak ditekuk, tidak mencoba melakukan blok karena isyarat tubuh Messi tidak terlihat bahwa Messi akan passing ke arah mereka. Yang terakhir adalah passing yang dipilih, yaitu adalah passing bawah. Kenapa bawah? Karena ketika bola melewati jalur bawah, tidak ada objek besar yang bisa memblok bola. Jadi walaupun passing dilepaskan ke arah lawan, tapi karena pemain lawan berdiri dengan kaki lurus dan tidak dalam mode memblok shooting, dua kaki lawan hanya memblok sebagian kecil ruang yang digunakan sebagai jalur passing. Atau dengan kata lain, kemungkinan bola untuk lewat itu lebih besar daripada bola terblok. Messi menggunakan rekannya di arah dia menghadap sebagai umpan, membuat lawan yang berada di sampingnya berdiri dengan kaki lurus terbuka dengan celah di antara dua kaki mereka. Dan dengan mengarahkan bola ke tepat pemain lawan yang berdiri di sampingnya, bola yang dilepaskan Messi akan melalui celah di antara kedua kaki lawan, yang mana ini adalah jalur passing ke rekan Messi yang sudah melakukan pergerakan ke arah yang berlawanan. Dan begitulah cara Messi melakukan assist nutmeg. Cukup dengan passing tepat ke arah pemain lawan yang berdiri di sampingnya, bola akan tetap lewat karena kembali lagi kemungkinan bola untuk lewat itu lebih besar daripada bola terblok. Kalau kamu pemain bola aktif, coba pikirkan, apakah kamu cukup sadar dengan posisi rekan dan lawan seperti Messi? Apakah kamu bisa menipu hanya dengan orientasi badan? Dan apakah kamu cukup tenang untuk mengarahkan bola ke ruang yang tidak disangka? Kalau jawabannya belum, ya nggak apa-apa.
Karena bahkan untuk mengerti Messi saja kita butuh video semacam ini. Tapi kalau kamu bisa belajar dari pola ini, siapa tahu di latihan atau di pertandingan berikutnya kamu bisa bikin satu nutmeg assist versimu sendiri. Sepak bola memang soal fisik, tapi kalau kamu cerdas bisa baca permainan, kamu tetap bisa jadi pembeda. Dan Xavi Hernandez adalah buktinya. Seperti di proses gol ini contohnya, Barca lagi melawan build up, Busquets megang bola dan Xavi langsung bergerak turun mendekat untuk jadi opsi passing. Sebuah kebiasaan penting dari gelandang, selalu mendekat, selalu jadi opsi. Tapi yang bikin Xavi beda, dia nggak cuma minta bola. Saat bola mendekat, dia lakuin scanning berulang kali. Sadar dirinya ditekan, Xavi langsung main aman, back pass ke belakang. Tapi habis itu Xavi langsung bergerak lagi, cari ruang baru, bergerak naik, menempatkan dirinya di antara lini tengah dan lini depan Madrid. Gak cuma sampai situ, sepanjang waktu Xavi juga terus melakukan scanning, tahu posisi Pedro, Pique, Benzema, dan Xabi Alonso. Ketika Benzema terdistraksi sama Pique dan Ozil ke arah Busquets, Xavi bergerak turun, nyelip di antara Ozil dan Benzema buat jemput bola. Itu bola pindah ke Busquets, Xavi mendekat. Di sini dia scanning lagi, dia lihat ruang di belakangnya karena Alonso nggak maju. Ketika bola dalam perjalanan, Xavi scanning lagi. Dia tahu Benzema mulai ngepress dan makin dekat, tapi belum cukup dekat. Begitu bola sampai, Xavi udah tahu mau ngapain. Itu berbalik badan karena di belakangnya ada ruang yang besar. Xavi langsung berbalik badan sekaligus dorong bola ke arah gawang Madrid. Dorongan bola ini buat Benzema makin agresif, tapi Xavi nggak panik. Dia biarkan Benzema mendekat. Ketika Benzema sudah dekat, Xavi langsung dorong bola ke arah yang berlawanan, yaitu sisi kiri. Ketika Benzema ikut bergerak ke kiri, Xavi langsung ubah arah lagi, kali ini ke belakang. Dan begitu Benzema ikut lagi, Xavi ubah arah lagi ke sisi kanan. Dalam hitungan detik, Xavi udah 3 kali ubah arah dan posisi tubuhnya selalu berlawanan dengan momentum pressing Benzema. Gak perlu skill rumit, cukup mainkan momentum lawan saja. Setelah lolos, Xavi terus bergerak dan tidak lupa lihat sekeliling. Xavi lihat Messi turun, langsung dia isi ruang di depan sebagai opsi the third man. Messi balikin bola lagi ke Xavi dan Xavi balikin bola lagi ke Messi. Habis passing, scanning lagi. Saat ada posisi penyerang kosong, Xavi meneruskan larinya ke depan, gantiin posisi Messi sebagai penyerang yang turun. Dan momen ini pas banget ketika semua mata Madrid tertuju ke Messi dan bola yang berpindah ke kiri. Pergerakan Xavi ke kanan jadi nggak terdeteksi oleh para pemain Madrid. Dan saat bola datang, gol untuk Barcelona. Kayak kata-katanya Xavi, secara fisik aku terbatas, tapi aku bisa bertahan karena menggunakan kepalaku. Dan setelah lihat video ini, kita semua bisa paham apa maksudnya. Subscribe jika kalian suka. PSG punya skema free kick yang kelihatan simple tapi sering banget bikin lawan kecolongan. Seperti pada umumnya, PSG akan taruh pemainnya di area yang dipertahankan lawan. Yang bikin beda, PSG cenderung naruh beberapa pemain ekstra di tiang jauh. Iya, di tiang jauh. Di sana udah ada beberapa pemain PSG yang kelihatan kayak lagi rebutan tempat sama pemain lawan. Tapi tujuan mereka itu sebenarnya bukan buat duel heading bola, tapi mereka cuma jadi tembok yang mencegah lawan biar nggak bisa masuk ke zona yang dituju bola. Zona ini adalah area depan kotak kecil di tiang jauh yang merupakan zona abu-abu buat kiper. Kalau kiper maju, ini kejauhan. Kalau gak maju, ini juga cukup dekat dengan gawang. Lalu muncullah bintang dari skema ini, Joao Neves. Posisi awal Neves yang berada di depan kotak penalti membuat lawan berpikir bahwa Neves ini bukanlah ancaman yang berbahaya. Dan memang betul, dia tidak berbahaya pas bola free kick belum ditendang. Tapi ketika bola free kick ditendang, dia berubah menjadi pemain yang paling berbahaya. Karena dia punya akses ke ruang kemana bola tertuju dengan bebas dan tanpa terdeteksi. PSG membuktikan sepak bola itu bukan cuma soal otot, tapi soal otak, detail, dan kerjasama. Karena dari satu bola mati, kamu bisa hidupkan peluang jadi kemenangan. Subscribe jika kalian suka.